Baik, selamat siang anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Yesus. Baik, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebebasan anak-anak Allah. Mengapa kita harus berbicara atau mengapa kita harus belajar tentang materi kebebasan anak-anak Allah ini? Yang pertama, dengan belajar tentang kebebasan anak-anak Allah ini, kita bisa menjelaskan arti kebebasan, menjelaskan pandangan gereja tentang kebebasan anak-anak Allah berdasarkan Gaudium et Spes artikel 17 dan kitab suci. Dan yang ketiga, memaknai kebebasan sebagai anak-anak Allah dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, pada hakikatnya kebebasan sudah melekat pada diri manusia sejak manusia itu ada, yaitu yang kita kenal dengan istilah hak asasi. Namun dalam kenyataannya, kebebasan manusia seringkali disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Manusia sering salah menafsirkan makna yang terkandung dalam aturan-aturan yang dikeluarkan baik oleh penguasa negara maupun pemimpin agama. Aturan yang semula merupakan ketentuan atau rambu-rambu untuk menciptakan kebebasan, ketentraman, dan kedamaian bagi manusia sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab dibelokkan menjadi senjata untuk menindas orang kecil, bahkan menindas orang lain. Banyak pelanggaran yang terjadi karena salah kaprah tentang arti kebebasan. Kebebasan diartikan bertindak sekehendak hatinya, maka terjadilah pelanggaran. Pada pelajaran kali ini kita akan bersama-sama mendalami makna kebebasan kita sebagai anak Allah. Tuhan Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin agar manusia mengembangkan diri secara penuh. Dengan demikian, segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabadikan pada tujuan pemerdekaan manusia. Artinya, tujuan utama hukum adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Sebagai murid-murid Yesus, kita adalah orang yang telah dibebaskan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka sudah saatnya kita pun diajak untuk membebaskan sesama, bukan sebaliknya, menggunakan kebebasan yang sudah diberikan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bandingkan Galatia bab 5 ayat 13. Pada materi kebebasan anak-anak Allah ini, peserta didik diajak untuk menyadari bahwa dengan sengsara dan kebangkitan Kristus, kita telah dimerdekakan. Baik dimerdekakan dari kuasa dosa maupun dimerdekakan untuk melakukan tindakan kasih secara bebas seturut dengan teladan Yesus. Mari kita lihat makna kebebasan sebagai anak Allah berdasarkan kitab suci dan dokumen gereja. Kita lihat keluhuran kebebasan Gaudium et Spes artikel 17. Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh semangat, dan memang tepatlah begitu. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah
dan mengartikannya sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, juga kejahatan. Sedangkan kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Maka martabat manusia menuntut supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas. Artinya digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta atau semata-mata paksaan dari luar. Adapun manusia mencapai martabat itu bila ia membebaskan diri dari segala penawanan nafsu-nafsu, mengejar tujuannya dengan secara bebas memilih apa yang baik, serta dengan tepat guna dan jeripaya yang tekun mengusahakan sarana-sarananya yang memadai. Kebebasan manusia terluka oleh dosa, maka hanya berkat bantuan rahmat Allah mampu mewujudkannya secara konkret nyata arah gerak hatinya kepada Allah. Pertanyaan pendalaman untuk Gaudium et Spes artikel 17. Yang pertama, apa makna kebebasan menurut dokumen Gaudium et Spes tersebut? Yang kedua, untuk apa kebebasan yang dimiliki manusia berdasarkan dokumen tadi? Silakan menjawab. Kemerdekaan Kristen. Silakan baca dalam Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan bab ayat 13 sampai dengan 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan hidup menurut daging atau roh. Kebebasan dapat dimengerti dalam dua segi, yaitu kebebasan dari. Maksudnya bahwa setiap orang mendamaikan dirinya terbebas dari banyak hal. Misalnya bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa sakit, bebas dari siksaan badan, bebas dari tempat yang sesak, dan lain-lain. Yang kedua, bebas untuk. Maksudnya bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna. Misalnya, bebas untuk menolong, bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk berkreasi, beraktivitas. Fungsi kebebasan adalah berkat kebebasan yang dimilikinya. Manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Berkat kebebasannya pula manusia dapat mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, kebebasan yang kita miliki tidak pernah bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas. Kebebasan yang kita miliki selalu berhadapan dengan kebebasan dari orang lain. Oleh karena itu, perlu ada aturan
agar kebebasan tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kebebasan perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Norma atau aturan bukan merupakan penghalang kebebasan, tetapi berfungsi untuk mengatur supaya kehidupan bersama berjalan dengan tertib dan teratur. Setiap orang Katolik percaya bahwa berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Gereja melalui sakramen baptis mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka, bebas dari dosa, dan melancarkan hubungan manusia dengan Allah, terhindar dari kematian kekal, dan dengan bebas pula melayani Tuhan dan sesama. Bagi orang yang telah dibebaskan oleh sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, tugas yang harus diemban selanjutnya adalah membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang dan dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Oleh sebab itu, jangan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak berguna serta merusak masa depan kita. Kita lanjut ke materi yang kedua tentang sabda bahagia. Pada kesempatan yang kedua ini juga kita akan berbicara tentang sabda bahagia. Apa tujuan kita berbicara tentang sabda bahagia? Yang pertama, setelah kita belajar tentang materi sabda bahagia, kita bisa menjelaskan alasan setiap orang ingin hidup bahagia. Yang kedua, menjelaskan arti bahagia pada umumnya. Yang ketiga, menjelaskan arti bahagia menurut Yesus berdasarkan kitab suci Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Yang keempat, menyebutkan orang-orang yang disebut bahagia oleh Yesus. Dan yang kelima, menjelaskan maksud Yesus menyampaikan sabda bahagia dalam kitab suci Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, pasti menginginkan hidup yang bahagia. Kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu bergeser terus. Manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih, ingin lebih pandai, lebih sukses, dan lebih baik. Walaupun semua orang ingin bahagia, umumnya orang tidak tahu secara persis kehidupan seperti apa yang dapat menghantar kita ke sana. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal-hal yang berbeda untuk mencapai kebahagiaan itu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa saya itu bahagia kalau punya banyak uang, dapat makanan yang enak, punya pasangan yang keren, punya kedudukan yang tinggi, punya pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang oke. Pada akhirnya, atas dasar pandangan yang berbeda itu pula yang mengakibatkan banyak orang juga melakukan banyak hal berbeda-beda untuk menggapai kebahagiaan itu. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, Yesus menawarkan kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara. Ajaran Yesus itu kita kenal dengan istilah 8 sabda bahagia. Dalam ajarannya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius bab 5 ayat 33. Harap diingat, Yesus tidak berkata, berbahagialah kamu karena kamu miskin. Atau kalau kamu mau bahagia, silakan jadi orang miskin. Yesus memuji, bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti orang tersebut menyadari ketidakmampuannya, ketakberdayaannya, karena itu menyerahkan diri secara total pada kekuatan kuasa Allah.
Baik anak-anak, mari kita mendengarkan sabda Tuhan tentang sabda bahagia ini yang terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapkan ballpoint dan kertas. Kerjakan soal-soal yang ada di layar. Soal yang pertama, apa saja yang membuat mereka merasa bahagia? Mengapa mereka menginginkan kebahagiaan? Apa pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan hidup sehari-hari? Sabda bahagia mengandung aspek iman dan aspek sosial. Apa sajakah yang merupakan aspek iman dari sabda bahagia? Mana yang merupakan aspek sosial sabda bahagia yang ditawarkan Yesus? Berikut, apa tujuan Yesus menyampaikan sabda bahagia ini? Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bagaimana pemahamanmu tentang sabda tersebut? Silahkan kerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Kita masuk pada rangkuman materi hari ini. Semua orang ingin bahagia. Namun demikian, umumnya banyak yang tidak tahu secara persis kehidupan macam apa yang dapat menghantarnya kepada kebahagiaan. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Ada sebagian yang mengatakan bahwa saya bahagia kalau punya banyak uang, dapat makanan yang enak, punya pasangan yang keren, punya kedudukan yang tinggi, punya pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, penampilan yang oke. Dengan demikian, cara mereka menggapai pun berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka akan hal yang membahagiakan itu. Secara umum, orang mengatakan bahwa kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan dari semua keinginan. Jika segala keinginan kita terpenuhi, maka orang tersebut merasa dirinya bahagia. Melalui sabda bahagia ini, Yesus mau menyatakan 3 hal kepada kita. Menyiapkan para muridnya untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Sabda bahagia mengandung nilai eskatologis, akhirat,
atau akhir zaman sebagai syarat untuk masuk surga. Sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama yang didasarkan pada kasih. Sabda bahagia mengandung dua aspek yang mengatur kehidupan manusia. Yang pertama, aspek iman, terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 3-6. Mengandung pemahaman bahwa yang berbahagia adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Allah. Mereka itu adalah orang miskin. Bukan mereka miskin karena tidak memiliki harta benda, melainkan karena ditindas oleh orang yang kaya dan kuat. Yang kedua, orang yang berduka cita. Mereka mengharapkan penghiburan yang datang dari Allah. Yang ketiga, orang yang lemah lembut. Orang yang dengan rendah hati menantikan pertolongan dari Tuhan. Keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka adalah orang yang rindu dibenarkan oleh Allah. Kedua, aspek sosial. Dapat kita lihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 7-10. Dari sudut sosial, yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang murah hati, artinya orang yang gemar berbuat kasih kepada sesamanya. Orang yang suci hatinya, artinya orang yang sadarkan dirinya sebagai warga kerajaan Allah dan siap melakukan kehendaknya. Orang yang membawa damai, orang yang menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Miskin di hadapan Allah, maksudnya bahwa mereka adalah orang yang memiliki sikap percaya secara mutlak dan berserah kepada Allah, dan bukan mengandalkan kekuatan hidup atas kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Berduka cita, maksudnya di sini adalah orang yang dalam penderitaannya tetap sabar, tetap setia kepada Allah, dan tidak mudah putus asa. Lemah lembut, maksudnya dari orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rendah hati, yang tidak mengumpat dan mengancam orang lain, tidak bereaksi keras bila dihina dan dilukai perasaannya. Lapar dan haus akan kebenaran, maksudnya adalah orang yang lebih mengutamakan kebutuhan rohani demi terwujudnya kerajaan Allah. Murah hati, maksudnya bahwa orang yang murah hati adalah orang yang mau mengampuni, sebagaimana Allah juga murah hati dan senantiasa mengampuni kita manusia. Suci hati, maksudnya bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang dalam seluruh hidupnya mencintai dan mengabdi dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah tanpa syarat. Membawa damai, maksudnya bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang bekerja untuk meningkatkan atau menciptakan kesatuan, kerukunan, dan cinta kasih persaudaraan sejati antar manusia. Dianiaya oleh sebab kebenaran, maksudnya bahwa orang Kristen diajak untuk memperjuangkan kebenaran sekalipun mereka mendapat berbagai penganiayaan. Selalu setia kepada Kristus sekalipun mereka mendapat berbagai celaan dan penganiayaan. Baik, dengan berakhirnya materi tentang sabda bahagia ini, berakhir juga perjumpaan kita di siang hari ini. Doa saya, semoga Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan kita selalu sehat, hingga kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing, baik sebagai guru, sebagai siswa dengan baik. Jangan lupa belajar, tetap berdoa, dan salam sehat.